Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekhalifahan Umayyah di masa Sulaiman bin Abdul Malik penuh intrik. Ada pahlawan yang dihukum dan ada pula yang terpinggirkan. Salah satunya adalah Yazid bin Abdul Malik, saudara kandung Sulaiman. Ia punya hak tak terbantahkan untuk menjadi khalifah, namun rencana itu diubah. Apa perannya di masa Sulaiman dan mengapa ia harus menunggu giliran tersingkir oleh seorang reformis sederhana? Video ini akan mengungkap drama di balik layar suksesi yang melibatkan janji lama, wasiat rahasia, dan masa depan dinasti. Siap untuk menyelami politik keluarga Umayyah? Ayo kita mulai. Yazid bin Abdul Malik adalah putra dari Khalifah perkasa, Abdul Malik bin Marwan. Siuk, nasibnya telah terikat oleh rencana suksesi yang ditetapkan ayahnya, perjanjian lama. Ayahnya menetapkan suksesi berurutan di antara putra-putranya, pertama Al-Walid, kedua Sulaiman, dan ketiga Yazid. Perjanjian ini dibuat untuk memastikan stabilitas dan mengikat para pangeran agar tidak saling berebut kekuasaan. Status di era Al-Walid. Selama era Al-Walid, Yazid berada di bawah bayangan dua kakaknya. Ia adalah pangeran yang menunggu gilirannya, yang saat itu masih lama, karena Al-Walid pun mencoba memaksakan putranya sendiri sebagai penerus. Status di era Sulaiman. Ketika Sulaiman naik tahta pada tahun 715 Masehi, Yazid secara de jure adalah pewaris sah berikutnya. Ia seharusnya menjadi khalifah segera setelah Sulaiman wafat. Peran Yazid bin Abdul Malik pada masa pemerintahan Sulaiman tergolong pasif dan tanpa peran politik yang menonjol. Menjaga keseimbangan Sulaiman, yang baru saja memenangkan perebutan takhta melawan upaya Al-Walid untuk menyingkirkannya, perlu menjaga hubungan baik dengan Yazid. Yazid adalah simbol stabilitas dan kelanjutan garis Marwan. Peran administratif kecil, Yazid kemungkinan besar diberi tugas-tugas administratif dan militer yang bersifat formal, jauh dari intrik dan kekejaman pembersihan politik yang dilakukan. Sulaiman di timur melalui Yazid bin Al-Muhallab, atau di barat terhadap Musa dan Tariq. Fokus jelas. Sulaiman sangat fokus pada dua hal, membalas dendam kepada musuh lama dan memimpin ekspedisi ke Konstantinopel. Yazid berada di latar belakang, menunggu suksesi yang sudah dijanjikan oleh ayahnya. Inilah momen yang mengubah nasib Yazid dan seluruh kekhalifahan. Ketika Sulaiman jatuh sakit parah pada tahun 717 Masehi, ia menghadapi dilema besar, ketakutan terhadap Yazid. Sulaiman khawatir bahwa Yazid, ketika menjadi khalifah, akan kembali kepada gaya hidup mewah dan mungkin mengulang siklus kekerasan yang ia sendiri alami di bawah Al-Walid. Pengaruh reformis, Umar bin Abdul Aziz, penasihat moral Sulaiman, meyakinkannya bahwa dinasti membutuhkan pemimpin yang saleh dan jujur untuk bertahan hidup. Wasiat yang melangkahi. Sulaiman membuat keputusan berani dan kontroversial. Ia menunjuk dua penerus. Pertama Umar bin Abdul Aziz, kedua Yazid bin Abdul Malik. Artinya, Yazid harus menunggu lagi. Ia secara resmi tersingkir dari posisi penerus langsung dan harus berkuasa setelah Umar bin Abdul Aziz. Wasiat ini mengejutkan dan membuat marah banyak anggota Bani Umayyah, termasuk mungkin Yazid sendiri, yang merasa haknya dilanggar demi kepentingan moral. Peran Yazid bin Abdul Malik di masa Sulaiman adalah sebagai pangeran yang terhenti. Peran pasif. Ia tidak memiliki peran besar dalam konflik atau reformasi di era Sulaiman. Ia hanya menunggu gilirannya yang sah diperpanjang. Masa penantiannya diperpanjang oleh wasiat Sulaiman yang berani. Keputusan Sulaiman untuk menempatkan Umar bin Abdul Aziz di antara dirinya dan Yazid adalah pengakuan bahwa dinasti lebih membutuhkan kesalehan daripada garis keturunan. Menjadi khalifah, Yazid akhirnya naik takhta pada tahun 720 setelah Umar bin Abdul Aziz wafat. Masa pemerintahannya membawa kembali gaya hidup mewah dan banyak kebijakan reformis Umar dicabut, menunjukkan betapa Sulaiman telah benar dalam kekhawatiran awalnya. Kisah Yazid bin Abdul Malik adalah pelajaran tentang bagaimana satu pena bisa mengubah nasib dan sejarah. Ia harus menunggu. Berkat keputusan bijak Sulaiman yang ingin memastikan kekhalifahan memiliki napas reformasi di tengah gejolak kekuasaan. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten sejarah Islam dan dunia lainnya yang tidak kalah seru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.